Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dipandang rendah manusia bukan akhir segalanya tema kita. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, ini mulai agak-agak lebih detail nih kita ngebahas tema kita nih ya. Ketika ngatain teman sendiri nih kayak gimana impactnya nih atau imbasnya nih kita tonton yuk. Nah kebiasaan nih Beb, Masya Allah ya. Ngatain mau dikatain kagak mau ya. Ngebully mau dibully nggak mau. Kalau nggak mau dibully jangan ngebully. Siapa tuh? Kayak saya. Baik, ya Habibi ini kadang-kadang PR nih kita sebagai orang tua kalau misalnya anak kita dibully sama orang, direndahkan sama orang, atau maaf yang mungkin dihina sama orang terus ngadu sama kita. Kira-kira kita sebagai orang tua itu harus gimana Bib silahkan. Ya akhir afwan Habibi Ali, Ustadz Syam, Habib Sogi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Janganlah kalian menghujat orang lain, menghinakan orang lain, membuli orang lain, ngomongin orang lain, dan bahkan merendahkan orang lain. Boleh jadi dia lebih baik dari Anda. Boleh jadi dia lebih bagus dari Anda. Boleh jadi suatu saat nanti dia lebih sukses dan lebih besar daripada Anda. Kita lihat anak-anak zaman dulu kita sekolah, teman sekolah SD kita, SMP kita, yang tukang bully, yang tukang malak, yang tukang apa lagi, menghinakan. Lihat kehidupannya, apakah ada kebaikan dan keberkahan? Apakah dia tambah sukses atau dia terpuruk? Oleh karena itu, manusia akan mendapatkan kebaikan, kesuksesan, keberkahan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didiklah anak-anak kita dengan didikan yang baik. Ajarkanlah anak kita dengan ajaran yang baik. Belajarlah akhlakul karimah sehingga mendapatkan ridhonya Allah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya akan tergenggam erat di dalam diri anaknya sehingga anaknya menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan. Orang tua yang selalu mendidik anaknya dengan sopan santun dan bahkan mendidik anaknya dengan berkalimat yang baik dan bahkan mengeraskan anaknya, tidak dimanja. Ketika dia melakukan perbuatan salah, maka berharap anak tersebut menjadi anak yang baik. Dan kita berharap di sekolahan anak kita menjadi anak yang baik. Dan tentunya ketika anak kita bahkan menjadi korban bullying, dibully oleh temannya, dihinakan oleh temannya, maka orang tua menasehati anaknya, udah, ketika kamu dibully, kamu berdoa kepada Allah. Karena doa orang yang terzalimin itu tidak ada penutupnya, tidak ada hijabnya. Langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya dikabulkan oleh Allah. Permintaannya diterima oleh Allah. Berbahayalah, hati-hatilah terhadap doa seseorang yang dizalimin. Da'watul majlum. Doanya orang yang terzalimin itu langsung tembus sampai ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Makanya bilang sama anaknya doa yang baik agar kamu ke depannya menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah sehingga engkau mendapatkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, mudah langkah dan jalannya. Jangan menjadi jahat karena orang jahat. Ajarkan anakmu. Jangan menjadi jahat karena orang jahat. Jadilah kamu manusia yang baik dan contohkanlah mereka dengan kebaikan. Contohlah mereka dengan akhlakul karimah. Ketika kamu dibully, katakan, hati-hati. Ketika engkau bully saya, engkau akan mendapatkan hukuman dari Allah. Saya nggak akan sakit hati. Kasih tahu sama anaknya. Jangan dipikirin. Jangan difokusin. Tapi kembalilah kepada Allah dan cari ridhonya Allah. Allah akan sayang kepadamu dari usia kecilmu sampai kamu dewasa nanti. Sampai kamu besar nanti dan Allah mudahkan urusanmu. Karena apa? Karena orang tua ketika dia mendidik anaknya dengan didikan yang baik, dia ingatkan, insya Allah anak tersebut menjadi anak yang baik, anak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi motivasi ya Bib ya. Motivasi. Ya, tepuk tangan dulu yuk. Nah itu bedanya, kalau Habib Usman motivasi, kalau saya balas gitu, jangan ya. Gak boleh dibalas ya, Masya Allah ya. Baik, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ustadz Syam nih. Iya, nyari apa? Nyari mic ya? Udah. Aku udah bawa. Oke, Ustadz Syam udah ada yang diincer belum? Oke, yang sebelah kiri, sebelah kelihatannya penasaran. Penasaran, oke. Ibu siap ditanya? Iya. Maaf Bu. Baik, silahkan berdiri, perkenalkan, beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Isum dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Parung Menteng, Sumedang. Tepuk Masya tangan. Allah. Ibu, nyampe Ya, jam Ustaz. berapa ke sini? Tadi nyampe jam 1. Jam 1, Ya. Masya Allah. Terima kasih sudah datang di Islam itu Indah, mudah-mudahan berkah. Amin, Tapi amin. kalau misalnya ibu udah jauh-jauh datang pengajian, segala macam, tapi ternyata masih ada aja yang rendahin ibu. Ibu marah nggak Bu? Ya marah dong. Soalnya kan ibu direndahin, pasti ibu marah sekali. Biasanya kalau ada yang Kalau- ngerendahin masalah apa? Misalkan kalau ibu direndahin, ibu itu gitu-gitu gitu ya misalkan. Apa sih ibu itu gitu-gitu apa sih? Misalnya gitu. Nah pasti saya membalasnya marah, lebih marah soalnya saya direndahin gitu. Ibu itu gitu-gitu. Apa itu maksudnya Bu? Misalkan gitu. Ibu anu, Ustaz, anu, ya, anu. Ya. Nah, jadi jawabannya ini. Jadi itu. Jadi gimana ibu balasnya gimana? Ya balasnya tergantung dia yang menjelekkan atau Langsung merendahkan ibu gitu. Mm. Ibu pasti membalasnya. Oh, Anda jual saya beli. Iya. Wah. Anda jual, aku beli. Wih. Iya. Terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu insya Allah. Ya terima kasih. Ya ini kalau misalnya jual beli gini menyelesaikan masalah nggak nih Bu? Jual beli. Silakan. Terima kasih Bang Ali Tabe, Habib Uthman, Habib Syauqi, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahanlah amarah ketika kita direndahkan oleh orang lain. Jangan gegabah tiba-tiba kata ibu, Anda jual, aku beli. Kenapa? Karena kata Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah. Yang paling utama dan yang pertama kata ayat ini khudhil af, ambillah maaf. Maksudnya apa diambil kok maaf kok diambil? Ambillah pahala dari memaafkan. Karena kalau engkau balas tidak ada pahalanya. Bahkan bisa jadi kau balas dia tidak setimpal. Kau lebih parah pembalasanmu maka kau yang berdosa. Udah disakiti, niatnya balas kasih pelajaran, ternyata balasannya lebih besar. Sehingga orang itu lebih kecil dosanya dibandingkan Anda yang membalas. Maka kata Al-Quran, khudhil afwa, ambillah maaf. Kalau kita cerna kata-katanya, ambil maaf. Apanya yang diambil dari maaf ini? Yang diambil adalah pahala ketika kita memaafkan orang. Ini dicontohkan dari siapa? Dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Beliau mencontoh dari siapa? Dari Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tersenyum ketika Abu Bakar direndahkan dan Abu Bakar diam. Tapi ketika Abu Bakar radhiyallahu an membalas, Nabi langsung pergi. Ketika ditanya oleh Abu Bakar, "Kenapa engkau pergi ya Rasulullah?" "Kalau waktu kau diam, engkau maafkan dia, malaikat membersamaimu. Tapi ketika kau balas dia, malaikatnya pergi dan aku pun pergi ketika malaikat pergi." Subhanallah. Yang pertama, ambil pahala dari memaafkan. Yang kedua, wa'mur bil 'urf, sampaikan dengan baik. Ajak dengan baik, nggak baiklah kayak gitu. Nanti kita jadi putus silaturahim. Kalau tidak bisa juga, ini titiknya nih. Wa'rid 'anil jahilin. Kalau memang tidak bisa, menjauh saja dari orang-orang yang seperti ini. Ingat Bu, senjata yang paling ampuh melawan orang yang merendahkan adalah diam. Diam. Tidak ada yang mengalahkan itu senjata diam. Kenapa? Keki sendiri kalau dia udah capek jelekin. Itu si Anu begini, itu si Anu begini, itu si Anu begini. Lalu kita diam, capek sendiri. Nah, kata Imam Syafi'i, kata-kata buruk itu punya teman-teman. Jadi kata-kata buruk itu temannya banyak. Tapi temannya nggak akan muncul kalau kau tidak balas dia. Tapi kapan kau balas dia, maka teman-temannya yang lain akan muncul semua. Betapa banyak kata-kata buruk itu hanya sekedar kalimat buruk satu. Tapi kalau kita balas, menjadi kalimat buruk 2, 3, 4, 5, 6 berlanjut terus. Sehingga ada orang yang sama saudaranya sendiri enggak tegur sapa udah tahunan.
Kenapa? Karena udah muncul semua teman-temannya kata-kata buruk. Tapi kalau kita diam, senjatanya cuma satu, setelah itu capek sendiri. Iya bener ya Allah, terima kasih. Iya, Bu. iya, iya. Iya. Tapi pas itu langsung balas ya. Tepuk tangan dulu yuk. Ya, Allah. Tapi itulah yang namanya manusia ya Bu ya, sering hilaf ya. Kadang-kadang nggak bisa, nggak bisa nahan, pengen langsung ngucap juga ya. Tapi benar kata Ustaz Syam, kadang-kadang kita ngebalasnya lebih besar daripada orang yang ngatain kita ya Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Baik, ini sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustaz. Iya, Kami curhat. Yang mau curhat mana nih yang mukanya penuh dengan masalah nih. Siapa yang mau curhat? Sebelah sini dulu dah. Oh iya ini. Oh iya Ibu, ya Allah goyangannya udah menafsu banget itu ya. Pengen nanya soalnya, kayaknya masalahnya banyaknya sih. Di tengah. Baik, kita minta tolong ke Habib Saugi dan Habib Usman. Ya, kemarin lagi Ibu maafin, Habib sebelah sana. Ya, iya madep sana. Iya madep ke saya. Iya, silakan. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Siti Maria dari Sumedang. Sumedang. Ya. Ini masalahnya beneran masalah pribadi ya? Ya, Real ya? real. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung lagi ada guru-guru yang saya hormati, saya mau curhat seputar permasalahan yang saya hadapi. Karena saya adalah tukang kredit, kalau bahasa Sumedangnya mah Ustaz tahu tidak? Ibu ngereditin barang atau apa? Iya, itu. Oh, iya. Saya buka warung kecil-kecilan, gitu ya. Nah, ada teman atau siapa ya, tetangga saya Si Anu aja, gitu. si Anu Ya, tapi punya ya biasa ya, kalau ke warung itu udah ibu-ibu mageningan, osok nganjuk, nah gitu ya Bu ya, kredit. Begitu gitu bahasa ya. Sunda, Bahasa artinya Sumedang, ya. Ngutang. Ibu-ibu itu suka ngutang. Nah ngutangnya itu memang sedikit, tapi lama-lama setelah saya terus kasih itu melunjak, lama-lama menjadi bukit dan sudah lama sekali. Nah begini ya Ustadz, karena sudah saya tagih, sudah beberapa kali, tapi belum membayar juga. Nah, jika dan si ibu itu tidak tahu apakah suaminya itu tahu atau tidak punya hutang kepada saya. Jika saya menagih hutang kepada suaminya, apakah saya tidak berdosa? Karena mungkin akan melukai hati si ibu itu. Ya Allah, Ibu baik banget sih ya. Mau nagih aja pakai perasaan nih Masya Allah. Itu, mungkin itu pertanyaannya. Silakan mungkin dari Habib Saugi dulu. Masya Allah, jadi yang namanya hutang tetaplah hutang. Sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam hadisnya, yaghfirudz dzunub asyuhada iladen. Allah Subhanahu wa taala ampunin segala dosa-dosanya para syuhada. Ini para syuhada yang mati di jalan Allah, yang mati di medan perang saat mereka berjihad fisabilillah, itu dosa-dosanya semua diampunin. Iladen, kecuali kalau dia punya utang. Tadi dulu, utang dulu lunasin. Ya, jangan kita sangka sebagai orang tua, nggak apa-apa deh saya ngutang, ntar saya meninggal, anak saya yang bakal ngelunasin yang punya utang. Enggak, anak nggak wajib ngebayarin utang orang tua, akan tetapi termasuk daripada kebaikan seorang anak melunasi utang daripada orang tua. Sunnah mengingatkan, kita nih yang dihutang ini sunnah mengingatkan, ya sunnah. Jadi kita dapat pahala. Dan yang ngutang sunnah untuk mencatat. Ya, kadang ada orang ke saat ngutang sopan banget. Giliran ditagih galakan dia sama kita. Nah, Begitu itu udah dia. itu. Ada nggak yang model begitu di sini? Banyak banget. Kalau ada yang model kayak begitu, belum mati jangan dikuburin. Masya Allah. Jadi nggak pakai enak, justru kita niat baik biar Allah Subhanahu Wa Taala kasih berkah buat dia. Sebab namanya hutang harus tetap dilunasin. Dilunasin ya. Sambil kita minta doa sama Allah Taala, ya, biar Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita kekuatan, ya, biar kalau kita misalnya punya utang, doa sama Allah Ta'ala biar Allah kasih kita kekuatan bisa melunasinya. Lunasnya amin. Mungkin Habib Usman ada yang mau ditambahkan. Yang pertama tadi menarik, ibu kredit. Kalau akadnya saya jual pakaian ini harganya 1 juta,
dibayar kredit 18 hari atau 18 bulan atau 10 bulan, niatnya untuk barang tersebut dan tidak ada bunganya, maka diperbolehkan. Tapi kalau ada bunganya, terlambatan ada bunganya, haram, itu berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibu menagih dan ibu mempunyai kewajiban untuk menagih, walaupun terhadap suaminya, nggak jadi masalah karena tadi disampaikan Habib Shogi, wajib untuk bayar hutang. Kalau enggak bahaya dia. Sampai akhirat itu. Utang itu sampai akhirat akan ditagih. Dan ada perhitungannya nanti di mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Rasulullah pernah tidak mau menyolatkan manusia yang nggak mau bayar hutang. Jadi hutang itu wajib untuk dibayar. Dan ibu doakan sujud terakhir ketika sholat 5 waktu. Minta kepada Allah, ya Allah agar orang-orang yang biasa nyicil sama saya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tersentuh hatinya untuk membayar hutangnya. Untuk membayar hutangnya. Agar Allah gerakan hatinya Fulan bin Fulan. Agar Allah gerakan hatinya untuk dia bayar hutang. Dan tentunya orang yang punya hutang, kalau dia niat gak mau bayar hutang, celaka dia. Tapi kalau dia niat buat bayar hutang, maka Allah kasih rizki buat dia. Amin. Jadi niatkan dulu agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki agar dia bisa bayar hutang. Nanti Allah kasih jalannya, bismillah. Masya Allah, terima kasih ya. Cukup ya Bu ya? Cukup, terima kasih ilmunya dan paparannya. Iya, baik Jazakumullah ya. khairan katsiran. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dipandang rendah manusia bukan akhir segalanya. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.